Oke, ini. Udah kelihatan belum teman-teman? 10 hukum. Udah? PowerPoint-nya udah kelihatan? Oke, ini juga udah direkam ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang pengen bahan rekamannya, isi materinya, teman-teman bisa minta sama Kak Gaby ya, bisa minta. Nah, pertemuan pertama kita mau bahas mengenai introduksi. Introduksi itu pengantar daripada kitab Keluaran. Kenapa? Karena 10 hukum ini adanya di kitab Keluaran. Walaupun nanti kalau kita belajar lebih dalam lagi ada di dalam kitab Ulangan. Ulangan juga ada 10 hukum, tapi penjabarannya. Tetapi untuk ringkasnya, ya 10 hukum itu ada di kitab Keluaran. Waktu kita sekolah minggu, guru sekolah minggu sering nanya, siapa yang hafal 10 hukum Allah? Kalau bahasa Ibraninya Taurat, Torah, Taurat. Taurat itu artinya hukum. Jadi jangan bilang hukum Taurat. Bilangnya hukum Allah atau enggak Taurat Allah gitu. Siapa yang hafal hukum? 10 hukum Allah. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya kan? Ingatlah kuduskan hari Sabat dan lain sebagainya, ada 10. Ya, yang nanti akan kita baca. Nah, itu dari sekolah minggu udah diajarin. Tapi kita ngerti nggak sih 10 hukum ini itu punya maksud loh. Ada artinya. Dari 10 ini bukan hanya sekedar misal ya, jangan membunuh gitu. Bukan berarti kita hanya sekedar nggak boleh bunuh orang pakai pisau gitu. Enggak, ada arti tersembunyi di balik itu. Gitu. Dan nanti kita akan kaitkan dengan perjanjian baru ya. Waktu Yesus bilang, "Aku datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum." Nah, jadi waktu Yesus datang, Yesus bukan untuk menghapus hukum Allah. Enggak, tapi untuk menggenapinya. Nah, apa yang digenapi itu apa? Nah, itu yang nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi untuk menjadi dasarnya, teman-teman, kita belajar dulu mengenai introduksi daripada kitab Keluaran. Introduksi daripada kitab Keluaran. Nah, teman-teman yang udah siapin catatan, bisa siap-siap catat. Kita baca dulu Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Di sini ada ayat 1 sampai ayat 6. Aku minta tolong mungkin siapa ya? Cin Oyin. Nah, Cin Oyin boleh nggak bacain Keluaran 20 ayat 1 sampai 6 yang ada di PowerPoint? Boleh. Oke, silakan. Firman Tuhan, ayat 1, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Oke, ayat 7 sampai dengan ayat 11 minta tolong Ray. Kak Ray. Masih di mute, Kak. Belum di unmute, Kak. Nggak kedengeran, suaranya nggak kedengeran, Kak. Ya, udah kedengeran belum? Udah, mantap. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Dari ayat 7, Kak. Dari ayat 7. Tadi nggak kedengeran suaranya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan,
atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, ataupun yang dipunyai sesamamu. Oke, thank you Kak Ray, thank you. Sampai ayat 17 ya, thank you. Nah, ini isi 10 hukum ya, isi 10 hukum. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 17. Nah, ini yang kita mau bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada 17 ayat yang mau kita eksplorasi, yang mau kita gali maksudnya apa. Nah, pertama kita lihat dulu dari judul kitab ya. Judul kitab ini namanya kalau dalam bahasa Indonesia adalah apa teman-teman? Ingat nggak? Kitab apa? Keluaran ya. Judulnya adalah Kitab Keluaran. Nah, ini kan kitab Keluaran. Kitab Keluaran itu dalam kitab Perjanjian Lama sebenarnya ditulis pakai bahasa Ibrani. Sedangkan Perjanjian Baru pakai bahasa Yunani. Singkatnya begitu. Perjanjian Lama Ibrani, Perjanjian Baru Yunani. Nah, dalam Perjanjian Lama, ya, judul kitab ini, ya, jadi orang Yahudi punya kitab juga kan, yaitu kitab Perjanjian Lama mereka, Alkitab mereka. Mereka memberikan judul kitab Keluaran dengan judul ini, Wele Shemot, ya, Wele Shemot, yang artinya adalah inilah nama-nama, inilah nama-nama, ya, inilah nama-nama. Nah, ini merupakan kata pertama daripada kitab ini. Coba kita bisa lihat ya dalam Keluaran 1 ayat 1. Mungkin Kak Hari boleh bacain, Kak Hari, Keluaran 1 ayat 1. Kak Hari? Boleh. Oke. Boleh. Boleh ya, Kak? Keluaran 1 ayat berapa? Ayat 1. Ayat pertama. Ya. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Oke, thank you, Kak. Inilah nama ya, inilah nama. Nah, judul kitab ini dalam bahasa Ibrani Wele Shemot, artinya inilah nama. Kok judulnya kayak gitu sih, Kak? Kok judulnya begitu? Diambil dari nama pertama, dari kalimat pertama kitab, kata-kata dalam pertama kitab? Iya, betul. Karena dalam kebiasaan orang Yahudi, zaman dulu ya, Yahudi zaman dulu, kalau mereka menuliskan sesuatu, menuliskan kitab, mereka selalu memberikan judulnya, itu sesuai dengan kata pertama dari kitab yang mereka tulis. For example, kitab Kejadian, judulnya itu dalam bahasa Ibrani itu Bereshit, artinya permulaan. Karena memang kata-kata pertamanya adalah permulaan. Makanya pada mulanya. Nah, itu judul pertamanya. Nah, Keluaran juga sama, inilah nama-nama. Jadi judulnya itu Wele Shemot. Ya, Wele Shemot. Lalu kenapa kok bisa jadi Keluaran? Nah, ini yang mau kita lihat nih. Nah, Septuaginta itu Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Ya. Jadi ada Alkitab Perjanjian Lama versi bahasa Yunani. Kenapa? Karena waktu orang Israel masuk ke pembuangan, ya, pembuangan ke Babel, itu mereka banyak yang nggak bisa bahasa Ibrani. Mereka banyak yang nggak ngerti karena mereka harus tercerai-berai keluar dari negaranya. Jadi dibikinlah terjemahan Alkitab Perjanjian Lama bahasa Yunani. Nah, dalam Perjanjian Lama bahasa Yunani dikasih nama Exodus, artinya keluar atau berangkat. Keluaran 19 ayat 1. Why? Mengapa Keluaran? Nah, teman-teman bisa lihat, kalau teman-teman baca isi kitab ini semuanya, ini bercerita mengenai keluarnya Israel dari Mesir menuju Kanaan, gitu. Keluar, Exodus. Makanya dikasih nama Exodus. Ya,
pembebasan bangsa Israel oleh Tuhan dari perbudakan Mesir. Itu perjanjian lama. Nah, kita tarik garis ke dalam perjanjian baru. Ya, Exodus dalam perjanjian baru itu sebenarnya menggambarkan pembebasan manusia oleh Kristus dari perbudakan dosa. Nanti di belakang kita akan melihat nih soal Exodus ini. Ya, soal Exodus ini. Jadi, kenapa dikasih nama Keluaran? Karena apa? Isi daripada kitab itu menceritakan keluarnya Israel dari Mesir ke Kanaan, menuju tanah Kanaan. Ya. Dan dalam perjanjian baru kita melihat ya, Kristus datang itu untuk membebaskan manusia dari dosa. Nah, kalau dalam perjanjian lama Tuhan datang, caranya datang dengan memberikan 10 tulah kepada orang Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tapi dalam perjanjian baru, Kristus datang untuk membebaskan manusia dari dosa. Nah, ini luar biasa. Makanya kita mengenal dalam ilmu penafsiran namanya istilah tipologi. Tipologi itu penggambaran. Ya, penggambaran. Jadi sebenarnya perjanjian lama itu bayang-bayang daripada perjanjian baru. Bayang-bayang daripada perjanjian baru. Bahkan begini teman-teman. Kalau kita baca kitab Keluaran 1 ayat 1, itu kan menjelaskan begini, Yusuf mati. Yusuf tahu ya Yusuf ya? Yusuf teman-teman tahu dong yang sering sekolah minggu, Yusuf. Yusuf kan sampai di Mesir, lalu orang Israel akhirnya bertambah banyak di Mesir, ya kan? Yusuf yang jadi rajanya. Sorry, bukan raja, orang kedua di Mesir setelah Firaun. Nah, waktu Yusuf mati muncul Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Itu jaraknya itu sekitar 400 tahunan. 400 tahunan. Nah, itu mirip sama ini. Kalau teman-teman punya Alkitab buku, Alkitab fisik, kalau kita mau buka perjanjian baru, itu kan di lembar tengah ada tulisan perjanjian baru ya. Lembar kertas putih kosong tulisannya perjanjian baru aja. Tahu nggak teman-teman? Kalau di Alkitab buku, pembatas antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu kan ada lembar putih kosong ya. Lembar putih kosong yang tulisannya cuma perjanjian baru. Itu sebenarnya lembaga Alkitab bukan iseng-iseng bikin lembar kosong itu. Ada tujuannya. Itu mau memberitahu bahwa lembar kosong itu berisi 400 tahunan. 400 tahun masa, nih orang menganggap bahwa Allah itu tidak pernah berbicara kepada nabi dan rajanya pada masa 400 tahun itu. Makanya di perjanjian lama diakhiri dengan kitab Maleaki. Habis kitab Maleaki, kalau kita mau masuk ke Matius, ada jeda. Lembar putih tulisan perjanjian baru. Itu menggambarkan 430 tahun Tuhan itu dianggap tidak berbicara sama raja, sama nabinya, begitu. Nah, itu mirip sama yang kisah Israel. Bangsa Israel, begitu Yusuf mati, muncul Firaun yang tidak kenal Yusuf, mereka diperbudak, mereka berseru kepada Tuhan. Tapi selama 400 tahun, Tuhan seakan diam. Ya, gue pakai istilah seakan ya. Tuhan seakan diam. Jadi ini kayak tipologi gitu ya. Perjanjian lama ini kayak tipologi daripada perjanjian baru. Kisah keluarnya Israel dari Mesir. Ya, teman-teman gua harap bisa nangkap ya. Tipologi itu penggambaran. Jadi penggambaran. Nah, akhirnya begitu udah genap 400 tahun, Tuhan membangkitkan Musa. Memanggil Musa untuk membebaskan Israel dari Mesir ke Kanaan. Nah, begitu sama juga sama zaman perjanjian baru. Selama 400 tahun dianggap Tuhan tidak berbicara, Yesus Kristus turun. Untuk apa? Membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Kalau perjanjian lama, Allah membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Ya. Ini konteksnya cuma satu bangsa, Israel. Why? Mengapa? Karena memang Israel yang dipilih Tuhan untuk melahirkan Mesias. Jadi hanya eksklusif. Yang bersifat eksklusif perjanjian lama. Tetapi begitu masuk ke PB, perjanjian baru, itu sudah masuk universal. Keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi orang non-Yahudi juga bisa selamat. Kristus datang membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Itu Exodus dalam perjanjian baru.
Jadi kalau kita belajar Alkitab, mengerti Alkitab seperti ini, kita kagum. Buset ya, luar biasa ya. Perjanjian lama itu ternyata sudah menggambarkan perjanjian baru. Dan perjanjian baru itu penggenapan daripada apa yang dikatakan di perjanjian lama. Siapa? Kristus. Kristus. Nah, tema kitab daripada kitab Keluaran adalah pembebasan dan perjanjian. Ingat, temanya ada dua. Satu pembebasan, dua perjanjian. Pembebasan, Allah memberikan 10 tulah untuk membebaskan Israel dari Mesir. Tetapi ada perjanjian. Nah, yang mau kita pelajarin di perjanjian, ya. Pembebasan nanti ada sesinya. Kita akan belajar 10 tulah, tapi mungkin waktu yang akan datang. Tapi kita masuk ke perjanjian dulu. Perjanjian ini berkaitan dengan 10 hukum. Kalau pembebasan berkaitan dengan 10 tulah. Tuhan memberikan 10 tulah kan, ada air sungai Nil jadi darah. Itu ada artinya. Contoh, air sungai Nil jadi darah. Karena di sungai Nil itu diyakini ada dewa, namanya Dewa Hapi, penjaga sungai Nil. Jadi waktu Tuhan menghajar Mesir lewat tulah air menjadi darah, itu Tuhan mau ngasih tahu, gua lebih berkuasa daripada dewa-dewa lu. Gitu. Tapi nanti kita belajar soal yang pembebasan. Kita belajar yang perjanjian dulu ya. Perjanjian. Kita belajar yang perjanjian yang 10 hukum. 10 tulahnya belakangan. Nah, Mosaic Covenant. Mosaic ini artinya Musa ya. Perjanjian Musa. Mosaic Covenant dalam bahasa Indonesia itu perjanjian Musa. Keluaran 6 ayat 6 sampai 7. Kita bisa baca. Mungkin volunteer ada yang mau bacain? Ada volunteer yang mau bacain mungkin? Ada? Aku. Oke, silakan Kak Gep. Keluaran 6 ayat 6 sampai 7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu, akulah Tuhan. Ini Kak yang di PowerPoint, Keluaran 6 ayat 6 sampai 7. Oh. Ya. Oke, sorry. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Perhatikan kata yang di bold ya. Aku akan membebaskan kamu. Kamunya siapa? Orang Israel dari kerja paksa orang Mesir. Lalu sudah dibebaskan apa? Akunya Tuhan, aku akan mengangkat kamu, orang Israel, menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Lihat, perhatikan baik-baik teman-teman, di mana ada pembebasan oleh Tuhan, di situ ada keterikatan dengan Tuhan. Ingat ya, di mana ada pembebasan oleh Tuhan atau penebusan itu pembebasan juga atau pembayaran. Di mana ada pembebasan atau penebusan oleh Tuhan, di situ ada keterikatan dengan Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari Mesir. Tapi, ya, gue pinjam kata tapi, gue taruh kata tapi di sini. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Ini perjanjian Musa, Mosaic Covenant. Tuhan ngomong sama Musa, menyatakan perjanjiannya, bahwa Tuhan akan menjadi Allah atas Israel dan Israel menjadi umat Tuhan. Jadi Israel ditebus itu dibebaskan, dibayar, dari mana? Dari Mesir, perbudakan orang Mesir. Lalu Israel apa? Setelah dibebaskan apa? Mereka tidak dibiarkan mengembara di padang gurun, enggak. Tapi mereka mengikat perjanjian dengan Allah. Dan kita lihat nanti, ternyata perjanjian itu diikat dengan menggunakan Taurat atau 10 hukum. Jadi 10 hukum ini diberikan sebagai simbol perjanjian. Jadi Tuhan tuh bukan hanya asal-asalan ngasih 10 hukum. Musa, lu naik ke atas gunung Sinai, gua kasih lu 10 hukum. Enggak. Ada tujuannya. Apa? Ya, gua udah membebaskan Israel dari Mesir. Sekarang Israel jadi umat gua.
Tandanya apa? Gua kasih lu 10 hukum. Gua kasih lu 10 hukum. Kenapa 10 hukum? Karena begini teman-teman, Israel itu kan bangsa budak. Mereka dibebaskan dari kerja paksa orang Mesir. Ya, dibebaskan dari kerja paksa orang Mesir. Berarti mentalnya orang Israel ini adalah mental budak. Ya, mental budak. Nah, gimana? Lu bisa bayangin nggak? Gimana caranya umat Allah ini bisa berkelakuan seperti Allah? Iya dong. Ilustrasinya begini teman-teman ya. Misalnya nih, katakanlah, bayangkanlah kita ini keluarga orang kaya, keluarga raja ya. For example, contoh Desmond. Desmond nih raja gitu, keluarga raja, katakan raja. Raja atas Indonesia. Lalu Desmond melihat, lagi jalan, melihat ada satu pengemis. Lalu Desmond mau mengangkat pengemis ini menjadi anaknya Desmond. Ayo kamu pengemis ikut aku, jadi anakku. Nah, gimana caranya pengemis ini bisa menjadi anaknya raja, anaknya Desmond? Sementara mentalnya aja masih mental pengemis. Kalau harus jadi anak raja, berarti mentalnya harus mental bangsawan. Iya dong, harus mental bangsawan. Israel ini mentalnya budak. Budak, diperbudak, ditindas. Jadi begitu mereka mendapat pembebasan, kalau tidak ada hukum, mereka jadi bangsa yang menindas orang. Kalau yang Kak Desmond kan dulu di pelayaran ya. Di pelayaran kan dijelasin ya Kak ya. Sesuai berita juga ya. Kalau misalnya anak baru biasanya di ospek dipukulin ya Kak ya. Digebuk gitu ya, dipukulin ya. Sama senior, sama kakak tingkat. Kan kita juga beberapa kita tahu beritanya ya. Nah sama. Nanti begitu udah digebukin, one day, satu hari, si adik kelasnya ini jadi kakak kelas, dia bakal gebukin adik kelasnya lagi. Balas dendam. Nah, Israel tuh begitu. Kalau seandainya tidak diberikan 10 hukum, mereka ini kan bangsa budak, mentalnya mental budak. Ya, mentalnya mereka mental budak. Nanti mereka ketemu bangsa lain, mereka ribut sama bangsa lain, mereka memperbudak bangsa lain. Jadi terjadi ketidakadilan. Nah, Tuhan gak pengen kayak gini. Gue ini sudah membebaskan lu. Sekarang lu bukan jadi milik lu lagi, lu jadi umat gue. Tandanya apa? Lu kan jadi umat gua, tapi mental lu budak. Ya udah, gua kasih lu tanda Taurat. Ya, hukum. Lu lakuin ada 10 hukum. Tujuannya supaya lu bisa menjadi umat gua. Kelakuan lu bisa mencerminkan kelakuan aku. Makanya dalam kitab Imamat Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Allah kudus. Umat Israel gimana cara kudus? Dari Taurat Tuhan. Dari hukum. Nah, ini luar biasa. Ini Mosaic Covenant, teman-teman. Perjanjian Musa. Di mana ada pembebasan atau penebusan dari Tuhan, di situ ada keterikatan dengan Tuhan. Nah, kita akan kaitkan dengan perjanjian baru. Kita lihat ya. Di sini gue kasih judul Covenant Theology. Teologi perjanjian. Apa sih teologi perjanjian itu? Ya, teologi perjanjian itu apa? Nah, dalam perjanjian lama, ya, kita melihat pembebasan atau penebusan, ini yang tadi gue bilang, itu dari Mesir. Ya. Pusatnya Israel. Israel dibebaskan dari Mesir. Nah, tandanya apa? Ada Taurat yang tadi gue bilang. Lalu, dampaknya dari perjanjian itu adalah menjadi umat Allah. Keluaran 6 ayat 6 sampai 7 yang tadi. Israel dibebaskan, dikasih Taurat dengan tujuan menjadi umat Allah. Perjanjian baru sekarang. Pembebasan atau penebusan itu dari mana? Dari dosa. Kalau dalam perjanjian lama, tandanya umat Israel jadi milik Allah dikasih Taurat. Dalam perjanjian baru, tanda pembebasan manusia dari dosa, itu diberikannya siapa? Kristus. Siapa di sini teman-teman? Kristus. Ya. Makanya hasilnya apa? Kita bisa lihat, orang yang telah ditebus oleh Kristus dari dosa, dia menjadi milik Kristus. 1 Korintus 7 ayat 22 sampai 23, teman-teman bisa buka. Ini perbandingannya, ini luar biasa. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Perjanjian baru lama, pembebasannya dari Mesir menjadi umat Allah, ya. Umat Allah tandanya Taurat. Taurat diberikan karena apa? Supaya orang Israel moralnya, karakternya berubah sesuai dengan kehendak Allah, ya. Kalau bahasanya itu kudus.
Kuduslah kamu sebab aku kudus. Gimana caranya kudus? Dikasih 10 hukum. Perjanjian baru berbeda, pembebasannya atau penebusannya dari dosa. Lalu goalnya apa hasilnya? Ketika telah ditebus dari dosa, dia menjadi milik Kristus. Diberikannya Kristus. Makanya dibilang apa? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum, tapi aku datang untuk menggenapinya. Jadi Kristus penggenapan hukum Taurat. Nah, tapi gue nggak jelasin di mana letak penggenapannya. Itu untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena ini masih pertemuan awal. Ya, introduksi kitab Keluaran dulu. Ya, gue mau jelasin dulu tentang teologi perjanjian untuk dasar kita bisa masuk ke dalam 10 hukum Allah. Lalu nanti kita akan bandingkan 10 hukum ini bedanya apa dengan hukum-hukum agama lain, hukum Islam, Buddha, ya, dan hukum yang lainnya, itu pasti ada bedanya. Kalau enggak Kristen sama aja, itu salah. Ya. Nah, dalam perjanjian baru, Kristus datang menebus dosa, kita jadi milik Kristus. Ingat, di mana ada penebusan atau ada pembebasan, di situ ada keterikatan. Makanya ingat teman-teman, ya, orang yang ditebus sama Tuhan, dia tidak berhak untuk hidup sesuka hatinya sendiri. Gak ada. Gak ada. Kita udah ditebus. Yesus Kristus datang 2000 tahun yang lalu. Dia yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, datang ke dunia. Menjadi sama kayak kita ya, menjadi manusia nih. Dia mati untuk menebus semua dosa manusia. Tujuannya apa? Supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Tuhan Yesus gak datang, kita semua mati masuk neraka. Nah, makanya puji syukur sama Tuhan. Oleh karena dia, kita bisa diselamatkan. Jadi ini, teman-teman ya, waktu kita belajar ini, terkesan berat kan? Terkesan berat kan? Bukan hanya berat secara ini doang, secara teori, tetapi berat juga secara prakteknya. Kita udah ditebus, gak bisa lagi hidup sesuka hati kita, milik Kristus. Nah, kalau dalam perjanjian lama, penebusan dari Mesir tandanya Taurat kan, berarti orang Israel hidupnya harus menuruti Taurat. Nah, kalau dalam perjanjian baru berarti orang Kristen hidupnya harus menuruti Kristus. Cara hidup Kristus. Nah, itu seperti apa? Cara hidup Kristus seperti apa? Itu kan sesuatu yang gak jelas. Nah, tapi kita bisa lihat dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu semua yang nanti akan kita bahas di komsel-komsel kita. Jadi komsel karena ini memang nanti bersifat pengajaran. Kok begitu, Kak? Iya, karena kita akan melihat keindahannya Alkitab. Kita akan melihat firman-firman Kristus. Kita akan melihat keindahannya daripada pesan-pesan yang dibawakan Alkitab. Sehingga ketika kita melihat keindahan isi Alkitab, kita kagum. Lalu kita mencintai Alkitab dan kita melakukan firman. Begitu. Goalnya ke situ. Kalau orang Yunani ya, mengapa orang Yunani mencintai filsafat? Mereka mencintai pengetahuan. Filsafat itu kan cinta akan pengetahuan. Karena mereka muncul dari kekaguman. Kagum akan sesuatu. Diam, ngelihat ke alam semesta, ke langit, siapakah manusia, memikirkan tentang diri manusia, akhirnya berspekulasi, berteori, kagum. Oh, ternyata manusia seperti ini. Jadilah filsafat tentang manusia. Nah, sama. Tuhan pun juga demikian. Kita mempelajari Tuhan, ya gue bilang mempelajari Tuhan karena memang kita sedang mencari tahu siapa Tuhan kan. Kehendaknya seperti apa, dan kita belajar di sini, di Komsel Kena Ministry ini. Kehendaknya seperti apa? Ketika kita kagum akan Tuhan, kita baru bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Gitu. Makanya teman-teman gini, kenapa ada orang suka jenuh dalam pelayanan? Kenapa orang ada suka jenuh dalam mengikut Tuhan? Kadang-kadang ada masa capek. Kenapa? Karena dia tidak sering jatuh cinta sama Tuhan. Orang kalau yang namanya jatuh cinta setiap hari, itu nggak akan bosan. Lu cinta sama orang yang lu sayang, cewek atau cowok lu pasti tiap hari pengen ketemu. Nah sama, kita sama Tuhan juga sama. Tiap hari pengen ketemu. Tapi gimana cara menimbulkan cinta itu? Belajar firman. Dari kekaguman akan firman, kita akan mengasihi dia. Ada hasrat yang timbul dari hati kita untuk mencintai dia. Dan dari mencintai dia itulah kita bisa hidup menuruti kehendaknya. Dan kita menjadi milik Kristus.
Nah, mengapa Allah harus memberikan hukum? Tadi sempat disinggung, karena Allah pengen Israel menjadi umatnya. Ya, pengen jadi umatnya. Yakobus 2 ayat 5 berkata demikian. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Perhatikan di sini, Allah memilih orang yang dianggap miskin oleh dunia. Miskin oleh dunia itu bukan hanya miskin materi ya, duit ya, bukan. Bukan hanya itu. Tetapi zaman itu, orang Kristen itu minoritas. Ingat, miskin di hadapan dunia itu adalah kaum minoritas. Zaman dulu orang Kristen minoritas, disiksa. Karena mereka tidak menyembah kaisar, mereka menyembah Yesus yang adalah Tuhan. Disiksa. Jadi mereka ini orang minoritas. Dianggap miskin, dikucilkan. Tapi Allah memilih mereka supaya kaya dalam iman dan menjadi apa? Ahli waris kerajaan. Berarti ada yang namanya kerajaan Allah, teman-teman. Yesus Kristus waktu datang ke bumi ini, dia bilang apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ada yang namanya aspek yang akan datang. Bahasa teologinya itu adalah eskatologis. Aspek eskatologi ya. Aspek yang akan datang. Aspek eskatologi itu kerajaan Allah yang akan datang nanti. Nah, kerajaan Allah yang akan datang nanti itu, kalau ada kerajaan berarti ada umat. Ada umat ya. Ada kerajaan berarti ada umat. Nah, kita nih umat-umatnya. Kan udah ditebus berarti menjadi milik Kristus dan kita menjadi umat-umat Allah. Bagaimana kita bisa menjadi umat Allah kalau kita tidak tahu aturan-aturannya? Sama Israel tadi kan, gimana Israel bisa menjadi umat Allah kalau dia tidak tahu apa yang Allah inginkan dari 10 hukum. Nah, kalau kita dari yang Kristus tahu, yang Kristus inginkan, dari Injil. Makanya harus kembali kepada Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu kembali kepada surat-surat Paulus. Kembali kepada perjanjian baru, kembali kepada Alkitab. Ini prinsip reformasi, sola scriptura. Berdasarkan kitab suci. Nanti kita belajar, apa itu sola scriptura? Ya, ada 5 sola kan? Ada 5 sola. Nanti kapan-kapan kita belajar ya. Jadi ada kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu memang itu bersifat pemerintahan Allah. Tetapi bukan hanya itu kerajaan nyata, kerajaan fisik. Ada orang yang bilang kerajaan Allah itu hanya suasana. Surga itu hanya suasana. Enggak. Surga itu fisik, alam fisik. Jadi sebenarnya waktu kita mati, kita itu enggak hilang lenyap, teman-teman. Kita itu masuk ke tempat penampungan. Ya. Dan ketika nanti Yesus Kristus datang untuk kali kedua, kita dibangkitkan. Dan orang yang setia sampai akhir mengikut dia menjadi ahli waris kerajaan. Gitu. Karena adanya kerajaan, maka Tuhan kasih hukum. Jadi hukum ini panduan moral, panduan kehidupan manusia. Nah, ini seorang filsuf itu orang yang belajar filsafat, dia dari Tiongkok. Dia hidup 327 tahun sebelum Tuhan Yesus. Jadi sebelum Tuhan Yesus ada, dia udah hidup, namanya Mencius. Mencius ini muridnya Konfusius. Konfusius itu Konghucu. Teman-teman tahu Konghucu ya? Agama Konghucu. Agama Konghucu itu sebenarnya bukan agama. Konghucu itu bukan agama. Konghucu itu adalah nilai-nilai moral. Itu bukan agama Konghucu. Bukan agama. Nah, Konfusius atau Konghucu punya murid namanya Mencius. Mencius bilang gini, sebelum kelancaran dan kesuburan tiba, pasti ada tanda-tanda baik dari bangsa itu. Jadi kalau kita mau lihat kalau kita lihat nanti ada bangsa yang baik, ya, bangsa yang berkembang, negara yang maju, kita bisa lihat sebelum negara itu maju ada tanda-tanda kesuburan. Maksudnya apa? Tanda-tanda rakyatnya yang bersikap baik, etikanya baik, ya, jenius bangsanya. Ya. Tetapi jikalau kehancuran akan tiba, akan terlihat munculnya orang-orang aneh di masyarakat. Ini kata Mencius, 327 tahun sebelum Tuhan Yesus ada. Jadi 2300 tahun yang lalu Mencius sudah bilang gini. Dan perkataan Mencius ini tergenapi. Benar.
tergenapi. Lihat ya, bangsa yang isinya orang-orangnya itu nggak baik, korupsi, ya, anarkis. Kalau di Timur Tengah, ya di Afrika, itu free sex-nya kuat. Ya, free sex-nya kuat ya. Sorry, bukan mau mendiskriminasi, tapi orang-orang yang, ya bahasa kasarnya ya, sebenarnya sih nggak pantas ya. Tapi gue bingung bilangnya apa ya. Tanda kutip ya, mohon maaf ya, negro gitu ya, negro. Orang-orang yang negro yang kita pernah tahu ya. Kita bisa lihat bangsanya hari ini. Kita bisa lihat bangsa maju nggak mereka. Orang-orang Pakistan. Ini tanpa mendiskriminasikan ya. Tapi kita bisa lihat data dan fakta daripada negara itu. Irak, Pakistan. Mereka bangsa-bangsa yang maju nggak? Enggak. Afrika, bangsa maju nggak? Enggak. Di situ seksnya kuat. Seksnya kuat. Ya. Dosa seksnya kuat. Nah, lihat. Orang-orang yang nilainya moralnya jelek, itu akan menghasilkan bangsa yang jelek. Tapi kalau orang-orang yang kelakuannya baik, attitude-nya baik, ya, sikapnya baik, itu akan membuat bangsa itu menjadi baik. Nah, makanya Allah memberikan 10 hukum. Kalau Israel tidak dikasih 10 hukum, ini jadi bangsa yang moralnya buruk. Bahkan dia bisa punah. Tuhan jaga itu, karena Tuhan akan melahirkan Mesias, mengirim Mesias melalui bangsa ini. Nah, kita 10 hukum yang diwariskan kepada Israel, itu diteruskan juga sama kita orang Kristen. Jadi kita dapat juga nih 10 hukum. Nah, udah dapat apa? Kita baca, kita hafal. Bukan hanya sampai dibaca dan dihafal, tapi kita mengerti apa maksud dari 10 hukum ini dan kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga kita bisa menjadi milik Allah, umat Allah. Kristus yang menebus kita menjadi hidup milik Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kita belajar mulai hari ini sampai minggu-minggu seterusnya. Kita akan mulai belajar 10 hukum. 10 hukum Allah. Nah, terakhir. Ini berapa kali gua kasih tahu di sini, teman-teman. Ini katekismus yang gua suka banget. Katekismus Heidelberg. Pertanyaan dan jawaban pertama dari Katekismus Heidelberg. Ini panduan hidup gua. Katekismus Heidelberg itu katekismus yang ditulis oleh seorang yang bernama Zacharias Ursinus. Tahun 1600-an. Jadi zaman dulu kan zaman reformasi gereja. Kristen Protestan memisahkan diri dari Katolik. Ya. Nah, karena untuk menghindari adanya ajaran sesat, dibikin satu panduan ajaran namanya katekismus. Katekismus itu pengajaran agama Kristen. Formatnya itu pertanyaan dan jawaban. Nah, ini metodenya orang Yunani, tanya jawab begitu. Nah, dipakailah metode ini. Ya. Nah, di awal katekismus ini, pertanyaan pertamanya, dia bilang gini, apakah satu-satunya penghiburan saudara, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Apa satu-satunya penghiburan kita, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Jawabannya, bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, bukan milikku sendiri, melainkan milik Yesus Kristus, Juru Selamatku yang setia. Wah, ini keren. Lu boleh foto, lu boleh update nanti di Instagram, lu boleh cari di Google tentang katekismus ini. Apa sih yang jadi penghiburan kita selama kita hidup di bumi, baik kita hidup atau mati? Bahwa baik tubuh dan jiwaku, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, bukan milik aku sendiri, tapi milik Kristus Yesus yang menyelamatkan aku. Ingat 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah datang menebus dosa kita, mati di atas kayu salib. Tujuannya apa? Supaya kita nggak binasa. Tapi kita bukan hanya nggak binasa, kita terikat sama dia, seperti gambar yang tadi, yang covenant teologi perjanjian. Allah menebus kita dari dosa melalui Yesus Kristus dengan darahnya yang mahal. Sekarang kita milik Kristus. Bukan cuma hidup, tapi mati juga. Paulus mengatakan apa? Hidup atau matiku adalah punya Yesus. Kalau aku hidup bagi Yesus, tapi kalau aku mati itu keuntungan. Jadi semuanya milik Tuhan. Makanya jadi orang Kristen, teman-teman.
itu nggak ada yang kita sisakan satupun. Sebagai orang Kristen, nggak ada satupun yang kita sisakan. Semua hidup kita, dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki kita, itu punya Yesus. Jadi jangan sembarangan hidup. Dan betapa setianya Tuhan yang menanti kita berubah. Di katekismus ini dibilang juru selamatku yang setia. Dia setia. Israel itu seringkali memberontak sama Tuhan, menyembah berhala berkali-kali. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan sabar. Tuhan kadang marah, Tuhan kadang memberikan hukuman, tapi tujuannya apa? Israel bertobat. Sama kita pun juga. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan sabar. Tujuannya apa? Supaya kita bertobat. Tapi jangan sampai kita seperti itu, jatuh terus gitu. Ingat, hidup kita punya Tuhan. Gak boleh sembarangan hidup. Jangan disia-siakan waktu atau kesempatan yang ada, teman-teman. Nah, jadi sharing hari ini gue tutup dari Katekismus Heidelberg, pertanyaan 1 dan jawaban 1. Apakah satu-satunya penghiburan saudara, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Nah, gue boleh dong ajak kita semua jawab ya. Boleh di-unmute, kita jawab sama-sama. Ya. Kita unmute, kita ngomong bareng-bareng. Apa yang jadi penghiburan kita, baik pada hidup atau mati? Oke, kita ngomong bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bahwa aku dengan tubuh dan jiwa baik pada masa hidup pada waktu mati bukan milikku sendiri, melainkan milik Yesus Kristus Juru Selamatku yang setia. Nah, ini yang ngomong kalian ya, yang ngomong masing-masing pribadi. Jadi ingat ya, ini udah janji di hadapan Tuhan. Harus ditepati. Ya, kalaupun ternyata dalam perjuangannya kita gagal, kita jatuh, bangkit lagi. Minta ampun sama Tuhan. Dan selalu ingat ini, hidup matiku punya Tuhan. Gitu. Oke, sampai di sini teman-teman.